Cerita dimulai. Pria ini bernama Ray. Ia sedang memasuki asrama Universitas Clemson. Ia diterima di Clemson melalui jalur beasiswa. Di kamarnya ia mendapati Daniel, teman satu kamarnya, sedang asik berjoget. Mereka juga terdaftar sebagai anggota tim football Clemson Tigers, dan Ray berposisi sebagai pemain bertahan. Setelah itu, Ray melanjutkan kegiatan di lapangan football bersama anggota baru dan anggota senior. Mereka hanya melakukan pengenalan lapangan yang dipimpin oleh pelatih kepala yang bernama Coach Tommy. Di situ Pak Tommy dibantu pelatih lain yang bernama Coach Bud, Coach Simon, dan coach-coach yang lain. Kemudian Pak Simon meminta semua anggota tim football untuk datang ke lapangan besok jam 5:30 pagi untuk melakukan latihan pertama. Tim football ini dipimpin oleh kapten yang bernama Keller. Paginya Ray dan Daniel terbangun dari tidurnya untuk mengikuti latihan sesungguhnya. Setelah itu, hari-hari Ray dilalui dengan kegiatan belajar dan latihan football. Sampai-sampai ia tidak sempat berbicara dengan adiknya yang bernama Feymar. Ia harus pintar membagi waktunya antara belajar dan latihan. Sampai suatu hari ia meminta izin untuk pulang lebih cepat saat latihan untuk mengambil buku pesanannya di perpustakaan. Namun Pak Simon menolaknya. Setelah pulang latihan, Ray pun bergegas ke perpustakaan untuk mengambil buku pesanannya. Namun ia terlambat. Perpustakaan sudah tutup dan ia diminta kembali besok pagi. Beruntung salah satu penjaga perpustakaan bersedia membantunya. Wanita ini bernama Casey. Casey ini juga terdaftar sebagai mahasiswa dan juga bekerja paruh waktu sebagai reporter olahraga di kampus Clemson. Paginya latihan football dilanjutkan. Kali ini mereka latihan fisik yang berat, yaitu melatih dorongan 1 lawan 1. Di situ Ray beradu dorongan dengan kapten tim yaitu Keller, dan Ray berhasil menjatuhkannya. Keller beralasan ia hanya terpeleset. Sebagai mahasiswa, Ray termasuk salah satu mahasiswa yang pintar. Pulang dari kampus, Ray menemui Casey. Mereka melanjutkan cakap-cakap mereka yang tertunda. Sedang asik bercakap-cakap, ternyata Keller memperhatikan mereka. Di situ Casey meminta Ray untuk datang di sebuah acara pesta di akhir pekan. Casey juga menjelaskan kalau Keller bukanlah pacarnya. Malam hari, Ray sedang mencoba pakaian untuk pergi ke pesta. Tiba-tiba adiknya yang bernama Feymar meneleponnya. Feymar memintanya untuk pulang karena ada sesuatu yang penting. Dari telepon itu, Ray mendengar suara Jaren. Jaren adalah tetangga mereka yang juga pecandu narkoba. Merasa ada yang tidak beres, Ray memutuskan untuk pulang ke rumah. Turun dari bus, Ray langsung ke rumah Jaren untuk menjemput adiknya Feymar yang sedang nonton TV. Ray juga berkata pada Feymar kalau ibunya tidak ada di rumah. Kemudian muncullah Jaren. Ia kemudian menjelaskan pada Ray kalau ibunya dipenjara lagi. Setelah itu, Ray dan adiknya pun pulang. Sampai di rumah, Feymar menjelaskan pada Ray kalau ibunya dipenjara karena masalah narkoba. Kemudian Ray mengajak Feymar ke penjara untuk bertemu ibunya besok. Di penjara, Ray dan Feymar tidak menemukan ibunya. Pengacara ibunya yang bernama Stephanie mengatakan kalau ibunya sudah dikirim ke panti untuk direhabilitasi selama 30 hari. Tak lama datanglah seorang pria dari dinas sosial yang bernama Pak Balaski. Pak Balaski menyarankan pada Ray, selama ibunya direhab, sebaiknya Feymar dititipkan di panti asuhan. Namun Ray tidak setuju. Ray memutuskan untuk membawa adiknya ke asrama kampus.
Sampai di asrama, Ray membawa adiknya secara diam-diam agar tidak diketahui oleh orang lain. Setelah itu, Ray pergi ke kampus untuk menghadiri acara pertemuan anggota tim football dengan manajemen kampus Clemson yang bernama Mike Farrow. Di sini Pak Farrow menjelaskan setiap mahasiswa yang mendapat beasiswa tidak boleh mendapat bantuan apapun dari orang lain. Jika itu terjadi, maka beasiswa itu akan hilang dan kesempatan untuk menjadi atlet dari NCAA juga hilang. NCAA itu adalah organisasi yang mengurus program-program olahraga di universitas di Amerika Serikat. Dengan keberadaan adiknya di asrama, itu membuat Ray tidak fokus berlatih, dan temannya pun melihat Ray berubah. Setelah pulang latihan, keberadaan Femar diketahui oleh teman sekamarnya Daniel. Namun Daniel tidak mempermasalahkannya dan berjanji akan merahasiakannya. Di tempat laundry, Ray bertemu dengan Casey. Ray meminta maaf karena tak bisa datang ke acara pesta kemarin. Kemudian Ray pun segera meninggalkan Casey. Casey juga merasakan ada yang aneh dengan Ray. Sebagai sosok abang yang bertanggung jawab, Ray juga memasukkan adiknya ke sekolah terdekat. Sibuk mengurus adiknya, Ray sampai tidak bisa mengikuti ujian pelajaran psikologi karena datang terlambat. Mendekati hari pertandingan football dengan kampus Boston, tim pelatih Clemson memberikan latihan yang keras pada timnya. Namun Ray tidak terpilih di tim yang akan bertanding. Suatu hari, Ray mendapat telepon dari pihak sekolah tempat Femar belajar. Pihak sekolah menjelaskan kalau Femar membuat masalah dan kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. Di perjalanan pulang, Ray meminta adiknya untuk mengikuti peraturan di sekolah. Merasa kewalahan mengurus adiknya, Ray meminta bantuan anggota tim football yang akrab dengannya untuk mengurus Femar. Beruntung mereka pun menyetujuinya. Pagi hari saat mau latihan, Ray dikejutkan dengan hadirnya Femar di daerah kampus. Femar meminta pada Ray agar mengizinkan melihat Ray latihan. Dengan berat hati, Ray pun membawa adiknya secara sembunyi-sembunyi dan menyembunyikan adiknya di ruang ganti pemain. Namun aksi Ray ini diketahui oleh Keller. What are you doing, little man? Keller meminta Ray untuk menjelaskannya sendiri pada pelatih. Di hadapan pelatih Pak Tommy dan Pak Simon, Ray mencoba menjelaskannya. Namun Pak Tommy marah pada Ray karena telah berbohong yang bisa membahayakan timnya. Pak Tommy meminta agar adiknya dipulangkan ke rumah. Di kamarnya dengan keadaan emosi, Ray mengemasi pakaian Femar. Paginya, Ray dan adiknya menemui ibunya yang bernama Tonya di panti rehab. Di situ mereka melepas rindu dengan ibunya. Ibunya mengucapkan terima kasih pada Ray karena telah menjaga adiknya dengan baik. Kemudian Bu Stephanie mengatakan kalau ibunya akan mengikuti program rehabilitasi lanjutan. Mendengar itu, Ray dan adiknya pun sedih. Terlebih lagi, Ray yang tidak bisa membawa adiknya ke asrama kampus. Dalam keadaan bingung dan berat hati, akhirnya Ray menitipkan adiknya di panti asuhan. Di kampusnya, Ray mendapat hukuman dari pelatihnya karena telah berbohong mengenai adiknya. Awalnya Ray berlari sendirian di lapangan. Kemudian ia diikuti oleh teman-temannya yang membantu menyembunyikan adiknya. Singkat cerita, Ray menemui Pak Simon. Pak Simon mengatakan Ray bisa kehilangan beasiswanya jika pihak kampus mengetahui masalah Ray. Kemudian Ray berkata ia siap menerima resikonya jika ia bisa tetap bersama adiknya. Tidak ingin kehilangan Ray, Pak Simon mengajak Ray untuk menjemput adiknya di panti asuhan.
Di perjalanan, Pak Simon menyarankan agar Ray keluar dari asrama kampus dan menyewa rumah yang dekat dengan kampus. Setelah itu, Ray mengikuti saran Pak Simon untuk menyewa rumah. Dengan tinggal di luar asrama bersama adiknya, keadaan Ray pun berubah. Ray bisa fokus belajar dan fokus untuk berlatih. Hubungan Ray dengan temannya juga membaik. Begitu juga hubungannya dengan Casey. Ray juga terpilih dalam anggota tim yang akan bertanding melawan kampus Florida Atlantic. Itu tentunya membuat Ray senang. Saat membahas taktik untuk bertanding, Famer juga ikut hadir. Di situ Famer mengkritik penjelasan Pak Simon mengenai taktik yang dipakai oleh tim football Florida. Awalnya para pelatih dan anggota tim football Clemson tidak mempercayai kritik dari Famer. Namun setelah diperiksa kembali, ternyata kritik dari Famer benar dan mendapat pujian. Saat pertandingan di ruang ganti, anggota tim football menyambutnya dengan gembira dan penuh semangat. Di lapangan, tim Clemson menunjukkan semangatnya dengan unggul 3-0 di babak pertama. Di babak selanjutnya, Ray melihat gerakan aneh dari pemain Florida. Kemudian Ray menginstruksikan teman-temannya untuk mengikuti sarannya. Dan hasilnya Ray berhasil menghentikan laju pemain Florida. Pertandingan pun dimenangkan oleh tim Clemson. Setelah pertandingan itu, berita mengenai Ray dan adiknya tersebar melalui surat kabar kampus Clemson. Kehidupan di luar asrama juga semakin membaik. Suatu hari Ray ditelepon oleh Pak Tommy. Pak Tommy memintanya untuk datang ke kantor untuk bertemu dengan Pak Vero bagian manajemen kampus Clemson. Di situ Pak Vero menjelaskan pada Ray, sebagai mahasiswa yang mendapat beasiswa, Ray tidak boleh mendapat bantuan dari orang lain, baik itu makanan, keuangan, dan tumpangan, karena itu melanggar peraturan yang dibuat oleh NCAA. Ray diminta untuk tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun jika Ray masih ingin bermain football di kampus Clemson. Setelah itu Ray keluar dari kantor Pak Tommy dan mengajak adiknya untuk segera pulang ke rumah. Di kantor Pak Vero, Pak Simon datang memberikan banyak surat pada Pak Vero. Surat itu berupa dukungan dari semua orang yang mengenal Ray dan adiknya. Mereka memberikan dukungan agar adiknya bisa tinggal dengan Ray. Tapi Pak Vero menjelaskan kalau NCAA mustahil menyetujui semua itu pada sidang nanti. Suatu hari Ray pergi ke panti rehabilitasi untuk menemui ibunya. Di panti, Ray meminta pada ibunya agar memberikan hak asuh penuh atas Famer padanya. Awalnya butonya menolaknya, tapi Ray menjelaskan ini semua untuk kebaikan Famer. Dengan berat hati, butonya pun menyetujuinya. Pagi hari, Ray dan adiknya hadir di kantor NCAA untuk menghadapi sidang. Setelah Ray dan adiknya masuk ke ruang sidang, kemudian muncullah anggota tim football Clemson dan orang-orang yang mendukung Ray. Pimpinan sidang mengatakan kalau ia sudah menerima petisi dari Ray mengenai pengecualian peraturan mengenai bantuan untuk Ray dan adiknya. Selanjutnya Ray diberikan kesempatan untuk menceritakan tentang keluarga Ray. Kira-kira cerita Ray seperti ini. Aku dan adikku kesulitan sejak kecil. Hidup yang membuat kami kuat. Aku tidak punya keluarga yang sempurna. Saat aku membawa Famer ke asrama, kuakui aku meremehkan tanggung jawab menjadi atlet mahasiswa. Tapi orang-orang di sini bilang akan terus membantuku. Aku tak mau dianggap sebagai penerima bantuan. Aku dianggap sebagai keluarga oleh mereka. Karena itulah mereka di sini hari ini. Clemson mengajariku untuk membuka hati untuk bisa menerima bantuan. Tapi percayalah, aku tak bermaksud begitu. Dan aku tidak pernah sengaja membahayakan atau merugikan sekolahku. Kemudian Ray menyerahkan surat pada pimpinan sidang yang menyatakan bahwa Ray adalah wali yang sah atas adiknya Famer.
Setelah mendengar cerita Ray, anggota sidang ada yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung. Tapi pimpinan sidang mendukung Ray dan adiknya. Itu berarti Ray dan adiknya bisa mendapatkan semua bentuk bantuan dari siapapun. Mendengar itu, Ray, adiknya, dan orang yang hadir di persidangan menyambutnya dengan sukacita. Cerita pun berakhir.